hari ini saya terberikan waktu dan tempat untuk melakukan pengkajian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu Pak. Saya adalah Anggi Persadanta, saya adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Andalas, di mana saat ini saya sedang menjalankan siklus profesi Pak, di mana profesi yang saya jalankan saat ini adalah profesi anak. Di mana pada minggu kedua ini saya melakukan pengkajian pada anak Bapak. Sebelumnya bagaimana Pak kondisi anak Bapak? Masih mencret-mencret hari ini. Masih mencret berapa kali Pak? 4-5 kali mungkin. 4-5 kali Pak ya. Ya. Berapa umur anak Bapak sekarang Pak? 6 tahun. 6 tahun Pak ya. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD ya. Banyak minumnya Pak? Banyak sih. Banyak ya. Itu BAB-nya cair atau masih ada ampas Pak? Cair. Ya. Nah, baiklah Bapak. Sebelumnya saya akan melakukan pengkajian fisik kepada adik Siva pada hari ini. Mohon izin daripada Bapak terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan fisik pada adik Siva, di mana tujuan pemeriksaan fisik itu Pak, kita melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dilakukan pemeriksaan secara satu persatu untuk melihat kondisi, melihat keadaan fisik dari si anak seperti itu Pak. Dimana nanti kita akan melakukan pengkajian, kita mengetahui kondisi. Mungkin kalau pada diare akan kita lihat bentuk pada kulitnya, lihat dari bibirnya, berapa kecekungan matanya seperti itu Pak ya. Nah, sebelumnya sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, ada mungkin Bapak ingin ditanyakan Pak? Tidak ada Pak ya? Baiklah Pak. Pak mau melakukan pemeriksaan fisiknya di sini atau di mana Pak? Di kamar aja. Di kamar aja Pak.
sudah saya melakukan pemeriksaan fisik kepada Adik Siva, di mana memang terdapat tanda dari diare Pak ya. Mana tadi di sini ususnya memang 18 kali per menit, itu terlalu banyak. Jadi nampak bahwa adik memang mengalami diare di sini Pak. Tapi alhamdulillah dari pemeriksaan saya tadi tidak ada dehidrasi Pak di sini, karena saya temukan bahwa konjungtivanya anak ini supaya tidak ada pucat di situ, tidak ada mengalami kekurangan cairan dari pemeriksaan saya tadi. Bapak ada yang mungkin ingin ditanyakan pada saya Bapak? Tidak ada. Tidak ada Pak ya. Baiklah Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali Bapak telah meluangkan waktu tempat pada saya untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada Adik Siva. Saya doakan semoga Adik Siva cepat sehat ya Adik ya, cepat main ya, seperti itu ya. Ya sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kondisi adiknya Pak? Hari ini masih mencret. Masih mencret, ya. Masih cair Pak? Masih cair Pak ya. Baiklah Bapak, sesuai dengan jadwal kita kemarin Pak ya, pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan kepada Bapak dan kepada keluarga Bapak tentang apa itu sih diare, apa sih tanda-tanda dari diare itu, apa penyebabnya, bagaimana cara kita mengatasi anak yang menderita diare di rumah, seperti itu Pak ya. Sebelumnya Bapak ada yang ingin ditanyakan Pak? Belum, tidak ada Pak ya. Baiklah, Bapak mau dilakukannya di sini atau di mana Bapak penyuluhannya? Di sini aja Pak ya. Baiklah Bapak. Baiklah Bapak, kita langsung aja Pak ya. Bapak tahu apa itu diare Pak? Diare itu BAB berulang. BAB-nya berulang, seperti itu Pak ya. BAB-nya terus, benar Bapak. Baiklah Bapak, kalau diare secara harfiahnya adalah satu kondisi di mana jadi kita BAB-nya itu lebih dari 3 kali Bapak. Jadi BAB-nya lebih dari 3 kali dalam satu hari, bentuknya cair seperti itu. Nah, dan konsistensinya atau bentuknya bisa lembek, bisa cair seperti itu Bapak. Itu dikatakan dengan diare, seperti itu Bapak ya. Bapak untuk selanjutnya, Bapak tahu apa sih penyebab dari diare itu? Mungkin kuman. Jajan sembarangan. Apa tadi? Jajannya sembarangan, seperti itu Bapak ya. Benar Bapak. Nah Bapak, berdasarkan teorinya bahwa ada beberapa penyebab terjadinya diare. Salah satunya adalah karena infeksi. Bisa disebabkan oleh bakteri di sana. Bakteri itu banyak, mungkin dari makanan seperti itu Bapak ya. Nah selanjutnya selain dari infeksi, bisa juga dari gangguan dalam pencernaan makanan. Mungkin sudah dari di pencernaan makanan itu sudah mengalami gangguan seperti itu Bapak. Sudah ada gangguan, tiba-tiba ada kesalahan dari makan, jadi jadilah diare seperti itu Bapak. Selanjutnya itu tadi mungkin kita kesalahan dari makanan atau keracunan dari makanan bisa menyebabkan terjadinya diare. Mungkin anaknya salah, misalnya makan apa, misalnya makan esnya tidak dimasak, jadilah diare seperti itu Bapak. Terus selanjutnya mungkin ada kesalahan ada faktor dari lingkungan atau perilaku kita yang salah. Misalkan Bapak, kita minum air mentah atau lingkungan kita yang tidak bagus, mungkin dari air sumur kita yang sudah tercemar seperti itu Bapak. Itu Pak ya. Iya. Ya. Baik Pak, selanjutnya mungkin Bapak tahu apa sih tanda-tanda dari anak itu diare seperti itu? Lemes. Lemes. Terus mencret terus itu Pak ya. Itu Itu benar Bapak. Tapi untuk tepatnya lagi, yang dikatakan diare itu Bapak adalah buang air besar lebih dari 3 atau 4 kali. Itu salah satu benar kan Bapak katakan tadi. Selanjutnya penderita itu merasakan haus, jadi bibirnya itu kering seperti itu Pak. Ada matanya cekung di situ. Sudah itu pipi tampaknya menonjol seperti itu Bapak. Sudah itu mungkin kalau pada anak-anak umur dia kurang dari 1 tahun, tubuhnya dia tampak masuk ke dalam seperti itu. Itu tanda-tanda dari diare.
karena mungkin terlalu banyak cairan yang keluar, jadi nampak seperti itu. Sudah itu pada kulit perutnya pun kalau kita cubit Bapak, seharusnya normal itu dia langsung kembali cepat. Kalau pada anak-anak dengan diare, apalagi dengan dehidrasi atau kekurangan cairan, maka dia kembali lambat. Nah itu segera-gera kita harus bawa ke pelayanan kesehatan seperti itu Bapak ya. Ya Pak, tanda dan gejala selanjutnya adalah anak itu mungkin nafsu makannya menurun, tidak mau makan seperti itu, tidak mau minum, atau juga anak itu tampak cengeng, ya ini salah itu salah. Itu tanda dari anak-anak yang mengalami diare, betul ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak tahu bagaimana cara penularan dari diare seperti itu Pak. Ya, dari makanan tadi. Dari makanan seperti itu Pak ya. Ya benar Bapak. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan bagaimana cara penularan pada diare. Salah satunya benar kata Bapak tadi, ada dari makanan, dari minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri seperti itu Bapak. Sudah itu kontak langsung dengan penderita diare. Mungkin kita lagi anak-anak itu di sungai, mungkin ada yang membuang air kotoran di situ, lalu kita terminum atau bagaimana, jadi kumannya masuk ke badan seperti itu Bapak. Dan itu bisa juga melalui 4F, melalui makanan, melalui feses, atau melalui sentuhan seperti itu Bapak. Selanjutnya Bapak tahu bagaimana cara kita mengatasi diare Bapak? Kalau di sini mungkin minum itu daun jambu Bapak ya, seperti itu Bapak. Mungkin ada lagi Pak? Cukup itu Pak ya? Iya. Ada berapa hal Pak cara mengatasi diare. Jadi kalau bila anak kita mencret, segera beri banyak minum. Jadi kalau dia mencret satu kali, kita ganti dengan minum. Lebih bagus lagi kalau kita ditambah dengan oralit Bapak. Nanti saya akan ajarkan pada Bapak bagaimana cara kita membuat oralit Bapak ya. Bisa juga diganti dengan air kelapa Bapak, atau larutan oralit, atau kita lebih dikenal dengan larutan gula garam seperti itu Bapak ya. Selanjutnya Bapak, cara mengatasi diare adalah lebih baik kita siapkan oralit di rumah. Jadi walaupun kita tidak ada yang diare di rumah, tapi kalau kita memiliki anak kecil di rumah, jadi oralit itu sudah tersedia di rumah. Seperti itu Bapak. Atau kalau memang sering terjadi berkali-kali, lebih dari 4-5 kali anak diare, lalu anaknya tiba-tiba lesu, tidak ada nafsu makan, cepat segera bawa ke pelayanan kesehatan, bisa puskesmas atau ke rumah sakit seperti itu Bapak ya. Baik Bapak, mungkin Bapak tahu bagaimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya diare? Mungkin jangan jajan sembarangan. Minum harus diperhatikan. Iya, minuman kebersihannya di tangan seperti itu. Benar Bapak. Ada beberapa hal juga Bapak ya, bagaimana cara kita mencegah terjadinya diare. Yang pertama, kita harus menggunakan air bersih di rumah untuk mencuci, untuk memasak, seperti itu Bapak ya. Jadi kalau kita makan buah-buahan, dicuci dulu. Jadi kita sudah beli di pasar, jangan langsung kita konsumsi. Lebih baik kita cuci dulu dengan air yang mengalir dan bersih. Atau kalau bisa juga air itu kita masak untuk konsumsi. Itu lebih baik lagi Pak. Sudah itu, benar kata Bapak tadi, kita tadi mencuci tangan sebelum kita sudah tidak ada kamar mandi, setelah kita menggunakan alat-alat rumah tangga. Nah, jadi sebelum makan, cuci tanganlah kita dengan air yang mengalir dan sabun seperti itu Pak ya. Selanjutnya lingkungan rumah dan sekitarnya yang bersih. Seperti itu Pak. Jadi pembuangan limbah air kita itu harus benar Bapak. Jadi jangan air yang kita buang itu kembali lagi ke sumur tempat kita mengkonsumsi air minum seperti itu Bapak ya. Nah ya, yang selanjutnya Pak, buang air besar jangan di sembarang tempat. Seperti itu. Bapak sudah punya jamban terisi Pak? Seperti itu Pak. Jadi kan sudah aman seperti itu kan Pak. Jadi tidak lagi kita membuang kotoran di sungai atau di parit-parit seperti itu Bapak ya. Nah jadi tadi Pak ya, ada cara kita untuk mengatasi diare tadi Pak ya. Nah, dari penjelasan kita tadi Bapak, bisa Bapak mengulang kembali apa itu sih Pak diare itu Pak? Diare itu kalau kita buang air besarnya lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali benar Bapak. Terus
bentuknya Pak? Bentuknya cair, Cair, atau lembek gitu. terlembek seperti itu Pak ya. Nah, benar Bapak bisa mengulang kembali Pak ya. Nah, kalau Bapak mungkin bisa mengulang kembali juga apa itu sih penyebab dari diare? Infeksi kuman, Kuman, benar Bapak. atau di lambungnya ada itu apa namanya? Gangguan pencernaan. Oh iya, Ya, gangguan benar. pencernaan. Ya, benar Bapak. Terus Sama Bapak? Ada alergi, oh iya, alergi, mungkin alergi alergi makanan, makanan, alergi minuman. minuman. Terus Bapak? Terus Ada keracunan Bapak dia makan? keracunan makanan. Ada Pak. Mungkin faktor Mungkin lain dari kesehatan lingkungan. lingkungan seperti itu, Yang benar tadi Bapak. Bapak Ya, benar Bapak. Jadi ada beberapa penyebab situ Pak ya. Baik Pak. Terus selanjutnya tadi Pak, bisa disebut kembali apa sih tanda dan gejala dari diare itu Pak? Lebih dari 3 kali Tiga kali, ini ya. mencret. Tadi Pak, Terus itu terasa haus terus. anaknya haus, Oh, benar anaknya Bapak. Terus makannya kurang, Makannya menurun. menurun ya dari itu Pak. Terus Mungkin cengeng. anaknya cengeng, benar Bapak, anaknya cengeng. Benar Bapak yang Bapak sebutkan tadi sudah tepat Pak ya. Nanti selanjutnya Pak, tahu bagaimana cara kita penurunan diare itu bagaimana Pak? Dari makanan atau minuman yang Makanan. dikonsumsi. Ya. Terus dari feses, Dari PSS makanan langsung yang makanan. apa tadi? Pertama. 4 F ya? 4F ya, Oh, 4F yang tadi. tadi. Terus itu kontak langsung dengan yang Penderita. bersangkutan, penderita. Itu Pak ya. Jadi ada 3 mungkin dari mandi sungai, mandi di apa tadi? sungai tadi Pak ya. Itu Air. terminum seperti itu Pak ya. Benar Bapak. Nah, untuk selanjutnya Pak, bagaimana? Mungkin Bapak MC-nya tadi bagaimana cara kita mengatasi diare tadi Pak? minum Oralit. Minum Oralit, baik Pak. Terus banyak-banyak minum. Minum air minum. Ada Pak? Air teh, air kelapa. Air kelapa bisa. Terus air garam ya, Air garam ya. Nanti Pak, gula garam ya. gula garam. Kalau memang tidak teratasi, apa yang kita lakukan? Ke puskesmas. Puskesmas Atau rumah atau sakit. rumah sakit langsung seperti itu Pak ya. Bapak, selanjutnya bagaimana cara kita mengatasi diare ini Pak? Menggunakan air bersih. Menggunakan air bersih. Untuk mandi, minum. Ya. Terus cuci tangan sebelum makan tadi. Cuci tangan, dan cuci tangan Bapak ya. Jadi, Pak, Lingkungan rumah sehat yang bersih. yang sehat dan bersih. Terus buang air besarnya di tempat, di toilet maksudnya. Itu ada langsung Pak ya. Di- Jadi tidak lagi kita di di sungai ya, seperti itu Pak ya. Baiklah Bapak, tadi kita sudah melakukan penyuluhan, lalu kita belajar bersama-sama. Jadi apa itu penyebab dari diare, tanda gejala diare, penyebab dari diare, bagaimana penularan diare sampai dengan cara kita mengatasi diare pada anak yang ada di rumah seperti itu Bapak ya. Mungkin hal itu yang sudah kita sampaikan. Saya mohon pada Bapak untuk selalu kita saling mengingatkan dengan hal-hal yang baik seperti mencuci tangan, ajar mencuci tangan, lalu membuang kotoran pada tempatnya, jaga lingkungan dengan kondisi yang sehat seperti itu Pak ya, agar untuk mencegah dari penularan penyakit seperti itu Bapak ya. Baiklah Bapak, sebelumnya mungkin ada yang Bapak ingin tanyakan kembali? Tidak ada Pak ya. Pak, ini ada request. Ini nanti Bapak baca ya, misal Bapak lupa apa itu mungkin dari diare, bisa Bapak baca di sini, karena gejalanya bisa Bapak lihat di sini kembali Bapak ya. Seperti itu Pak ya. Baiklah Bapak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu pada saya untuk melakukan penyuluhan tentang kesehatan. Saya doakan semoga anak Bapak Sipa cepat sehat, cepat pulih seperti itu Pak ya. Nanti saya akan ajarkan pada Bapak bagaimana cara pembuatan Oralit di rumah seperti itu Pak ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.